berita katanya Oracle Mhm. lay-off 30.000 karyawannya. Oh, oke. Yang saya khawatirkan ya tentunya itu akan pengaruh juga ke pelayanan mereka ya. Perubahan-perubahan yang terjadi di dunia ini membuat kita semakin istilahnya harus berhati-hati ya. Semakin besar ketergantungan kita terhadap asing itu maka akan membuat kita kurang bisa leluasa bergerak bila mana ada kondisi-kondisi yang kritikal. Kalau misalkan kita tidak punya pilihan maka Mhm. jadinya boros ya kan, otomatis mungkin harga produk yang ditawarkan kepada end user jadinya mahal. Oh. Sebetulnya cukup besar, cuman masalahnya kadang karena nggak ada pilihan-pilihan orang tuh jadinya Ah. nggak dianggap masalah. Halo teman-teman semua. Halo teman-teman, Selamat datang di Equinix Weekly Weekly Tech Tech Talk. Talk. Oke, ketemu lagi kita Pak Jul. Yes, Yes. ketemu lagi nih. Iya, bersama Kemarin tuh saya, kemana tuh kemarin? ada Wih, ada urusan lain, Pak. oh oke. Iya, kan sekali-kali kita ganti host ya, Iya Pak, ya, iya iya, dengan Bu Lili ya buat kemarin, variasi ya. betul. Ini Bu Amel. Oke, kembali lagi bersama saya, Amelia, yang akan menjadi host pada episode kali ini. Dan mungkin sebelum kita membahas bahasan kali ini nih, mau sedikit flashback dulu kali ya Pak, Mhm. ke episode sebelumnya. Iya iya Kalau iya, nggak salah dengan Bu Lilian tuh sempat membahas tentang geopolitik ya Pak ya? geopolitik betul. Oke, Mhm. itu mungkin saya pengen tahu sedikit dong Pak, dan update-nya sampai hari ini kalau menurut Pak Jul tuh seperti apa sih? Ya, situasinya sebetulnya sampai dengan hari ini yang saya dengar dari berita sudah lumayan membaik ya. Oke. Walaupun saya kira, prosesnya masih cukup panjang karena Mhm. saya melihat ada beberapa yang, berubah. Jadi terjadi pergerakan atau perubahan kekuatan dunia gitu ya. Oke. Tapi semoga negara kita aman dan baik-baik saja, Amin. amin. Apalagi kemarin dapat berita katanya Oracle Mhm. lay-off 30.000 karyawannya. Oh, itu angka yang besar ya Pak ya? Wow, itu besar banget sih, Iya. gitu kan. Kalau nggak salah itu katanya 30% dari Mhm. total semuanya. Oke. Yang saya khawatirkan ya tentunya itu akan pengaruh juga ke pelayanan mereka ya, seperti Mhm. itu. Baik. Dan, terkait kondisi geopolitik yang sedang tidak stabil ini ya, Pak. Mhm. Kemarin saya sempat mendengar juga tuh di episode sebelumnya bahwa memang salah satunya itu, bagaimana kita bisa memiliki kemandirian teknologi, betul ya, Pak, ya? Betul sekali. Oke. Dan saya juga mendengar nih, Pak, kemandirian teknologi ini mungkin berupa, migrasi juga ya, Pak, ya? Yes, Dari mana ke mana tuh, Pak, kalau menurut memigrasikan Pak Jul? dari, Heeh. software yang Mhm. memiliki lisensi yang mahal, Mhm. yang mungkin menimbulkan ketergantungan dengan asing gitu kan, kepada yang lebih membebaskan, yang berbasiskan open source yang sehingga kita bisa punya banyak pilihan gitu kan. Karena ya perubahan-perubahan yang terjadi di dunia ini membuat kita semakin istilahnya harus berhati-hati ya. Semakin besar ketergantungan kita terhadap asing itu maka akan membuat kita kurang bisa leluasa bergerak bila mana ada kondisi-kondisi yang kritikal, seperti itu. Oke, jadi memang, migrasi ini tentu ada tujuannya ya, Pak, ya, Iya, terkait tadi mencapai kemandirian teknologi kita mhm, sendiri. Dan kalau dari Equinix ini kan ada 11DB Postgres ya, Pak, ya, yes, yang merupakan, software berbasis PostgreSQL begitu, Pak. betul, Itu apakah masuk kriteria, Pak, terkait tadi, kalau migrasi ke 11DB Postgres ada nggak sih, Pak, benefit-nya gitu di saat kondisi geopolitik Ya, seperti saya ini? kira, walaupun LDB Postgres itu Mhm. sudah tidak lagi open source, Oke. memang tetap memiliki, faktor yang membebaskan karena Mhm. secara biaya lebih rendah dan fitur lebih banyak, sehingga lebih memudahkan untuk di-deploy dan juga, support-nya lokal. Oke. Itu sebuah ke keuntungan ya, dengan support lokal yang expert, Mhm. maka dalam menggapai atau menguasai permasalahan yang dimiliki oleh para klien-klien kita di perbankan, di telco, itu akan lebih mudah untuk diselesaikan, begitu. Oke, jadi memang tidak hanya terkait biaya saja ya, Iya, Pak, ya, faktor di sini, kemandirian, kemandirian. kedaulatan, itu juga faktor yang penting. Saya penasaran, Pak, terkait vendor lock-in dan kemandirian ini. Iya, Apakah sebenarnya vendor lock-in itu di Indonesia sendiri ya, Pak, ya? Jadi suatu mhm. masalah yang besar atau tidak, Pak? Sebetulnya cukup besar, Mhm. Amel, cuman masalahnya kadang karena nggak ada pilihan-pilihan, orang tuh jadinya Ah.
nggak dianggap masalah gitu Oke, kan. karena memang nggak ada Jadi pilihan apalagi gitu. mau gimana lagi gitu kan. Iya Tapi iya iya iya. kita kan selalu berusaha memberikan pilihan Oke. alternatif supaya ada eh, opsi untuk bisa kita bergerak dan berpindah gitu kan. Karena kalau misalkan kita tidak punya pilihan maka Mhm. jadinya boros ya kan. Otomatis mungkin harga produk yang ditawarkan kepada end user jadinya mahal. Oke. Jadi kita kekurangan atau kehilangan kemampuan untuk fleksibel dan untuk kompetisi yang lebih baik lagi. Kalau ongkos produksinya mahal begitu. Berarti berpengaruh sampai end user-nya juga Sampai ya, end Pak, user. ya? Oke. Betul. Tapi let's say ini, Pak, Hmm. perusahaan tentu menggunakan software yang proprietary itu mungkin sudah lama ya, Pak, ya? Misalnya Iya, dia menggunakan Oracle itu sudah lama gitu, sudah Pak. 10 tahun gitu Itu kan misalkan. tentu ada kekhawatiran ya, Pak, ya, untuk migrasi data Hmm. mereka. Biasanya apa Hmm. tuh, Pak, yang jadi kekhawatiran Saya mereka? kira tidak perlu khawatir Heeh. secara umumnya Mhm. karena Oracle dan Postgres itu sama-sama RDBMS, Oke. sama-sama Unix-based arsitektur, Mhm. multiproses, sama-sama pakai shared buffer. Jadi secara konstruksinya itu mirip, sehingga Oke. perpindahannya tidak terlalu jauh berbeda. Tapi memang ada beberapa faktor yang Mhm. menjadi yang perlu diperhatikan, yaitu adalah store prosedur yang dimiliki oleh kedua belah pihak. Oracle-nya gitu kita mesti konversi. Nah, mengkonversi store prosedur ini sebuah level of challenge gitu kan. Oke. Kalau data Mhm. cenderung tidak terlalu banyak eh, tantangan karena kurang lebih sama mirip, tipe datanya mirip. Ada yang berbeda tapi kita bisa sesuaikan. Jadi selain masalah store prosedur yang pertama, yang kedua adalah eh, bagaimana kita memigrasikan sistem yang sedang berjalan dengan baik secara produksi lagi jalan dan kita migrasikan dengan waktu yang sangat cepat dan tidak ada Ah, hambatan. Jadi ya. proses rehearsal, proses UAT, eh, proses regression itu sangat penting untuk kita lakukan di sebelum migrasi sampai dengan nanti migrasinya dilaksanakan dengan baik tanpa ada halangan dan dapat digunakan seterusnya. Itu butuh pengalaman, butuh manajemen, butuh strategi. Itu yang kami juga deliver sehingga proses migrasinya berjalan mulus tanpa ada hambatan. Oke. Begitu. Ada nggak sih, Pak, mungkin syarat-syarat tertentu yang bisa migrasikan ke Mhm. 11DB atau Postgres itu seperti apa gitu, Pak? Dari existing Yes, Oracle-nya. dari existing Oracle-nya. Saya kira yang mungkin tidak bisa dimigrasikan. Mungkin boleh, Pak, dibalik. Iya, kalau yang lain-lain rata-rata bisa sih. Bisa Tapi ya? ini yang menjadi eh, tanda tanya besar ya kan. Oke. Kesulitan itu cukup besar karena Oracle-nya itu dipakai untuk melayani Oracle Business Suite. Jadi aplikasinya Mhm. Oracle. Oh, Karena Oracle kan nggak cuma database ya, ada aplikasi gitu. oke, iya. Nah, kalau itu saya kira akan sangat aneh gitu kan kalau kita migrasikan ke Postgres, even berhasil sekalipun kan jadinya masalah nih karena aplikasinya adalah aplikasinya Oracle. Oracle. Kita pernah assess dan emang aplikasi Oracle itu memiliki sistem call tertentu terhadap Mhm. Oracle sehingga untuk yang aplikasinya Oracle maka kita tidak bisa memigrasikan hanya di database-nya aja. Kalau mau ya kita migrasikan sama sampai dengan aplikasinya Oh, juga. sampai aplikasi. Begitu. Hmm. Itu apakah pernah dilakukan atau baru assessment, Pak, waktu itu? Ya assessment. Assessment ya, Karena Pak, ya? itu terlalu apa namanya obstacle buat klien ya I sebetulnya. see. Hmm. Dan kalau misalnya memang mau di-assess dulu itu juga boleh ya, Pak, ya, terkait Boleh, boleh sekali. migrasi ini. Ya, Assessment itu kan setahu saya ada di tahapan krusial juga ya, Pak, dalam ya, proses sangat mission persiapan. critical. Heeh. Hmm. Kalau secara umum sih, Pak, Ya, tahapan migrasi itu mulai dari persiapan sampai pelaksanaannya itu ya. apa ya, Pak, ya? Berapa lama gitu atau Iya, gimana? secara umum step-nya apa Oh, aja dan step aja. mungkin ya berapa lama, Oke. boleh lah gambaran Iya, iya, aja, Pak, iya. heeh. Pertama kali kita ada assess Heeh. terhadap si database Oracle-nya ya. Mhm. Eh, Seperti misalkan jumlah datanya, strukturnya kayak gimana, kemudian store prosedurnya dan seterusnya gitu. Kemudian koneksinya masuk dari mana saja, terus kemudian juga behavior dari aplikasinya seperti apa dalam mengakses database gitu kan. Yes. Kemudian behavior dari usernya juga dalam menggunakan itu untuk menentukan berapa lama downtime dan Oke. bagaimana kita melakukannya di waktu kapan gitu kan. Nah setelah itu kita akan merancang sebuah roadmap gitu kan, Mhm. dari mulai perubahan datanya, kemudian perubahan store prosedurnya kalau dibutuhkan,
terus bagaimana kita melakukan regression. Regression adalah proses di mana kita memimik sebuah proses yang sebelumnya ada kepada sistem yang Yang baru, baru, gitu oke, kan, iya. yang mana adalah Postgres. Jadi tentunya di aplikasinya pun ada perubahan, Amel, karena SQL query-nya kadang ada sedikit perbedaan, walaupun tidak Oke. signifikan, gitu Mhm. kan. Jadi aplikasinya dirubah, terus kita regression ke database-nya yang baru, ada yang kurang, kita iterasi lagi untuk perbaikan dan seterusnya. Itu butuh waktu, mungkin bisa 6 bulan Oh, lamanya, oke. gitu kan. Nah, setelah itu selesai, kemudian kita akan assess, terutama data yang sedang ada di production itu berapa besar. Mhm. Karena data itu yang memiliki waktu yang cukup lama untuk menyebabkan downtime. Kalau datanya misalkan 100 giga, itu kan kecil ya. Mhm. Itu kita bisa dengan mudah memigrasikan, begitu. Kalau datanya sampai sekian tera gitu kan, nah kita mesti lakukan mitigasi. Jadi mungkin datanya kita kurangkan dulu supaya nggak terlalu besar. Ketika kita ada downtime yang dimigrasikan datanya lebih kecil, Oh, oke. gitu. Berarti Sehingga memilah datanya tadi itu berdasarkan apa, Pak? biasanya Heeh. kalau sistem transaksi itu kan tidak menggunakan data-data yang lama. Cuman Oke. biasanya user itu tidak sempat memindahkan, jadi menumpuk di situ. Mhm. Jadi oleh karena itu biasanya housekeeping kita laksanakan sebelum melakukan migrasi sistemnya itu. Nah, setelah kita housekeeping, data yang tertinggal mungkin hanya sekian puluh atau Mhm. ratus giga saja. Nah, Mhm. itu akan lebih cepat downtime-nya, Ah, iya, begitu. iya. Karena ketika sistem migration yang paling kritikal itu, yang kita lakukan paling utama adalah ketika kita memindahkan data ke dalam Postgres yang baru, kemudian kita lakukan apa namanya testing, bukan lagi Oke. regression ya, karena kalau regression panjang, Iya. tapi kayak semacam testing UAT untuk menentukan Mmm. go no go. Nah, yang paling lama untuk downtime-nya dari si sistem adalah ketika data yang ada di Oracle kita pindahkan itu ETL Oke. ke Postgres-nya itu. Nah, begitulah kira-kira. Jadi kalau kecil kita bisa migrasi rundown kita cukup hanya 3 jam selesai atau 3 dua jam jam juga bisa pelaksanaannya itu ya, Pak? pelaksanaannya, betul. Mhm. Kalau yang pernah dilakukan Equinix nih, Pak, Mm-mm. mungkin yang paling besar ada nggak, Pak? Berapa lama Kita dan berapa pernah banyak besarnya? memigrasikan 1,1 juta Oke, line of line code. of code. Ya, sangat besar karena itu database yang emang untuk perusahaan besar skala Mhm. nasional gitu kan. Itu yang pernah kita lakukan. Dan itu lancar ya, Pak, ya? Lancar. Alhamdulillah. Sampai sekarang masih dipakai Oh, oke. gitu. Dari Oracle ya, Pak, waktu itu? Jadi Heeh, Postgres. jadi Postgres. Saving cost-nya ya mungkin berapa M gitu ya. Berapa puluh Oke, M mungkin ya gitu. baik Pak Jul. Kemudian biasanya sih Pak tantangan yang paling krusialnya itu di bagian mana nih Pak? Yang Dari paling step krusial tadi, yes Pak. yaitu ketika store prosedurnya itu Mhm. dia menggunakan bahasa pemrograman yang bermacam-macam. Oh. Itu yang terjadi di klien kami ini yang Mhm. 1,1 juta line of code. Ada yang pakai mesin code, maksudnya dikompil jadi binary gitu kan. Ada yang pakai Java, ada yang pakai SQL gitu kan. Jadi macam-macam. Nah itu jadi ada banyak proses konversi yang kita lakukan. Tapi saya kira semua difficulty itu adalah normal ya buat kami karena emang memindahkan data itu memindahkan dari Oracle ke Postgres adalah sebuah tantangan sendiri dan itu harus kita lakukan dengan baik. Kita nggak perlu khawatir apapun masalahnya ya kita akan selesaikan dengan waktu yang sesuai begitu. Oke. Mm-mm. Dalam migrasi sendiri Pak, itu Iya, harus ada downtime atau tidak Pak? iya. Jadi saya kira karena database mati, Iya. maka aplikasinya pasti akan macet ya kalau tetap nyala gitu kan. Oke. Otomatis akan mengganggu user kalau ternyata Mhm. mesti pakai tiba-tiba mati otomatis. Jadi biasanya kita downtime dengan schedule downtime, Memang sudah direncanakan ya Pak ya? direncanakan. I see. Heeh. Oke Pak Jul. Tapi ada nggak sih Pak kondisi ketika migrasi itu gagal gitu Pak? Ya kalau kami sih belum pernah, Ah, oke. syukurnya gitu Iya. kan. Tapi di dalam proses pembuatan rundown migration itu Mhm. harus di state ketika ada migrasi kemudian ada gagal tuh gimana, Oh. gimana fallback-nya itu harus ada. Jadi plan A, plan B, Mhm. plan C itu kita mesti punya itu. Oke. Dan semuanya di rehearse gitu ya. Di-rehearse sampai benar-benar ready ya Pak ya? Ready betul. Selain dari sisi database Pak, berarti
proses migrasi Oracle ke Postgres ini tuh melibatkan tim apa lagi gitu, Pak? Atau mungkin bagian mana lagi selain database, Pak? Ya orang aplikasi pastinya. Aplikasi juga tentu ya? Orang aplikasi, kadang orang network juga, masalah Oh, networknya oke. harus cukup cepat supaya nggak sampai terjadi gangguan gitu kan. Jadi aplikasi, network, Mhm. ya tentunya database juga. Dan saya kira manajemen harus ikut terlibat Oke. untuk mengambil keputusan strategik jika ada yang dibutuhkan dalam konteks migrasi ini. I see. Biasanya mudah nggak sih Pak bagi sebuah perusahaan, sebuah company, apalagi levelnya enterprise ya Pak ya, untuk memutuskan untuk migrasi gitu Pak dari Oracle ke Postgres? Itu dia. Beberapa sih mereka cukup maju mundur awal-awalnya Oke. gitu ya. Karena buat orang yang tidak memahami bagaimana kita bisa mengatasi masalah atau problem yang muncul ketika proses migrasi, Mhm. mungkin dia akan takut, Mhm. ya kan. Tapi kalau kita biasanya kita perlu convince mereka kan ya, yang selama ini ya kita selalu menemani mereka pengen migrasi, tapi mereka masih Yes. belum yakin. Mhm. Sehingga kita mesti dengan apa ya, sabar menjelaskan, memastikan, menjelaskan dan seterusnya. Ya, so far semua dari klien-klien kami yang awalnya punya inisiasi mau migrasi, terjadilah migrasi itu. Oke, dan mereka puas Pak? Ya, mereka cukup puas, sangat puas. Tetapi kalau merekanya emang ada willing to migrasi, itu emang lebih challenge, gitu kan. Yes, betul Kalau betul. mereka sudah punya keinginan, nah kita lobbynya lebih mudah. Dan Oke. kita selalu berhasil convince dan terjadinya migrasi, Mmm. begitu. Dari pengalaman sendiri nih Pak, apa sih perubahan paling besar setelah terjadinya migrasi dari Oracle ke Postgres ini Pak? Saya kira malah lebih cepat. Oh, Nah, ada performance juga ya Pak ya? Jadi dengan migrasinya sistem mereka Mhm. ke Postgres, LLDB Postgres gitu kan, maka capability tim kita yang memaintain dan Oke. set up sistem lebih besar. Karena kita punya fleksibilitas yang lebih bagus, lebih banyak untuk tuning, untuk optimization gitu kan. Sehingga rata-rata lebih cepat daripada ketika yang dulunya menggunakan Oracle. Mungkin orang merasa aneh ya, tapi itu Iya. nyatanya begitu. Oke. Ada dua sebetulnya. Apa tuh Pak, 2 apa nih Pak? Pertama, ya kan, secara arsitektur, Mhm. Postgres memiliki kemampuan commit yang lebih cepat daripada Oracle. Sehingga secara end result-nya ketika transaction terjadi yang sangat tinggi, maka akan lebih cepat proses itu di-handle oleh si Postgres, gitu kan. Oke. Kedua, kenapa lebih cepat? Karena kita menggabungkan dari mulai stack aplikasinya, Mhm. behavior-nya, kemudian OS-nya, kemudian hardware-nya, kita di-tuning semuanya. Pakai CPU yang clock-nya tinggi, pakai NVMe, dan seterusnya. Jadi, very compact solution. Tuningnya itu dari paling bawah sampai paling atas, makanya Menyeluruh ya Pak ya? iya, Oke, menyeluruh. dari Itu yang paling nggak ada dasar. di Oracle, gitu. Oke Pak Jul, ini menarik banget ya. Banyak Yes. sekali tadi yang sudah disampaikan. Mungkin saya ada 2 pertanyaan terakhir nih Pak. Oke. Oke, di podcast Mhm kali ini. mhm mhm. Yang pertama Pak, untuk perusahaan-perusahaan, kira-kira kapan sih Pak sebenarnya waktu yang paling tepat untuk melakukan migrasi dari Oracle ke Sekarang. Postgres? Oh sekarang, nggak nanti-nanti ya Secepatnya, Pak ya? iya. Oke. Nggak ada yang perlu ditunggu. Everything's Oke, ready, ya kan? I see. Dan kami siap menemani serta Kita membantu siap semua menemani prosesnya ya, dan Pak. ya mensukseskan, gitu. Tentu sampai sukses, betul. Right. Dan terakhir, Pak, untuk Iya, perusahaan yang mungkin masih ragu, Pak, apa yang harus dilakukan, Pak Jul? jangan ragu. Jangan ragu. Karena Postgres itu memiliki sejarah Oke. yang sama lamanya dengan Oracle Mhm. dan sudah terbukti di banyak negara, di banyak perusahaan, bahkan dalam dan luar negeri, sudah menggantikan Oracle. Oke. Tunggu apa lagi? Sudah banyak ya, Pak, buktinya? Iya, Baik. Oke, makasih Pak Jul nih. Mungkin sama-sama. terakhir ada yang mau disampaikan nggak, Pak Jul? Atau udah cukup? Saya kira cukup ya, Oke. cukup banyak. Saya cuma ya mungkin satu kalimat ya. Boleh, Pak. Memindahkan Oracle ke Postgres adalah sebuah keberuntungan untuk tidak hanya kepada si perusahaan itu sendiri, tapi juga pada nasabahnya dan Oh. juga memperkuat negara kita sehingga kita lebih terbebas dari vendor asing. Oke, thank you Pak Jul buat Sama-sama. episode dan ngobrol hari ini. Thank you sama-sama. Dan buat teman-teman semua, semoga
obrolan kami hari ini bisa membuka wawasan ya Pak. Dan tentunya untuk yang Yes. masih ragu-ragu nih migrasi, Mhm. langsung aja hubungi Equinix ya. Nanti kita akan bantu assessment dan Equinix, tahap-tahap yes. setelahnya. Mhm. Oke, dan juga untuk teman-teman semua, jangan lupa untuk terus mengikuti episode Equinix Weekly Tech Talk yang hadir setiap minggunya di YouTube Equinix. Dan langsung saja di-subscribe serta bunyikan loncengnya biar dapat notifikasi. Dan terakhir jangan lupa juga untuk follow berbagai macam sosial media Equinix ada di LinkedIn, Instagram, Facebook, dan juga X. Oke, sampai Oke, ketemu di thank episode you. berikutnya. Bye-bye. Bye-bye.